Iriana Joko Widodo didampingi dengan Ibu Wakil Presiden, Ibu Mufidah Yusuf Kala. Tidak lama lagi sepertinya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan segera tiba di halaman belakang Istana Merdeka untuk menyampaikan susunan Kabinet Trisakti 2014-2019. Kami masih menunggu Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala yang saat ini masih berada di belakang. Informasi yang kami dapat, mereka berada di kafetaria belakang. Iya. Iya. Ya, sudah ada Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Yusuf Kala di halaman belakang Istana Merdeka. Tadi kami juga sempat melihat Deputi Tim Transisi Andi Wijayanto. Tapi kami belum melihat ada calon menteri lain yang berada di sekitar halaman belakang ini. Ya, kami melihat di belakang Ibu Mufidah ada Sofyan Jalil, calon menteri koordinator perekonomian. Ya, kita masih menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Seperti yang dapat kami saksikan sedari tadi, kami sudah berada di dalam istana sekitar 2 jam terakhir. Sebagian besar staf istana menggunakan kemeja berwarna putih. Begitu juga tadi dengan para calon menteri menggunakan kemeja berwarna putih. Bahkan calon Wamenkeu Mardiasmo ketika tadi diwawancara sempat mengatakan baju kemeja putih yang ia gunakan diberikan oleh Presiden Joko Widodo pagi tadi. Ini lagi ini bukan goyang-goyang. Ini goyang-goyang. Ya, untuk menunggu susunan kabinet Joko Widodo, kita sudah menunggu sejak Joko Widodo dilantik hari Senin kemarin. Sempat ada beberapa spekulasi susunan kabinet yang beredar, tapi Joko Widodo memilih untuk menunggu hasil pertimbangan dari perubahan nomenklatur yang sebelumnya diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Tadi sekitar pukul 14 atau 15 waktu Indonesia Barat, pimpinan DPR sudah menyerahkan hasil rekomendasinya kepada Presiden Joko Widodo di istana, sehingga akhirnya Jokowi memutuskan untuk menyampaikan susunan kabinetnya hari ini. Selain menunggu rekomendasi dari DPR, hasil pertimbangan maksud kami, selain menunggu hasil pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur, Joko Widodo juga menunggu
hasil pemeriksaan nama-nama dari PPATK dan KPK. KPK telah menyampaikan hasilnya semalam dan menjadi pertimbangan bagi Joko Widodo dan Yusuf Kala. Lagi ngobrol ya, Pak. Ya, semuanya menggunakan kemeja berwarna putih. Ya, kami sedang menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Dari informasi yang kami dapat, kementerian tetap berjumlah 34, ada 2 wakil menteri. Kementerian yang berubah nomenklaturnya ada 10, termasuk ada penambahan 1 kementerian koordinasi, yaitu Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman. Aman. Boleh. Boleh. Coba. Ya, ada puluhan awak media berkumpul di bawah pohon besar yang dinamakan Ki Hujan di halaman belakang Istana Merdeka ini. Ya, ada beberapa prediksi menteri yang kami terima, yang media terima pukul 8 pagi tadi. Tapi kami mendapatkan informasi beberapa nama ini juga sudah diubah. Ya, dari informasi yang kami dapat ada Sekretaris Negara adalah Pratikno, Rektor Universitas Gadjah Mada. Ya, Presiden Joko Widodo telah berjalan menuju halaman tengah Istana Merdeka bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, ini. Wakil Presiden Yusuf Kala sedikit berlari mengimbangi langkah Joko Widodo yang memang dikenal biasa berjalan cepat. Ya. Sepertinya masih berkoordinasi dan tidak lama lagi akan segera menuju podium yang berada di tengah. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala tiba di tempat acara. Isi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, kabinet baru sudah terbentuk
dan kita beri nama Kabinet Kerja. Oleh undang-undang, kita diberi waktu 14 hari untuk menyusun kabinet ini. Anggota Kabinet Kerja ini saya umumkan di hari ke-6 setelah saya dan Pak Yusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan pengumuman ini lebih cepat 8 hari dari batas maksimal yang diamanahkan oleh Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Memang proses penetapan menteri ini saya lakukan dengan hati-hati dan cermat. Dengan hati-hati dan cermat. Ini menjadi keutamaan karena kabinet ini akan bekerja selama 5 tahun. Dan kita ingin mendapatkan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bersih, sehingga kita mengkonsultasikan kepada KPK dan PPATK. Karena kita ingin akurat, karena kita ingin tepat. Dan kita semuanya pasti percaya kepada KPK dan PPATK. Yang kita pilih, selain kemampuan di bidangnya, juga mempunyai operasional leadership yang baik, mempunyai kemampuan manajerial yang baik, dan pada kesempatan yang baik ini juga ingin kami sampaikan bahwa 2 jam yang lalu telah hadir di Istana Ketua dan Pimpinan DPR RI, karena pada tanggal 21 Oktober yang lalu kami mengirimkan surat perihal permohonan pertimbangan pengubahan kementerian kepada pimpinan DPR RI. Dan alhamdulillah juga 2 jam yang lalu sudah mendapatkan pertimbangan dari DPR RI. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan 30 menteri dan akan saya panggil satu persatu. 34 menteri yang akan saya perkenalkan satu persatu. Menteri Sekretaris Negara. Bapak Pratikno. Silakan Pak Pratikno. Beliau ini adalah Rektor UGM, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan. Anak desa yang juga sama dengan saya masuk kota. Sekarang anak desa yang masuk ke Jakarta. Yang kedua, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Andrinov Caniago. Silakan Pak Andrinov. Oh, udah. Beliau adalah ahli kebijakan publik dan anggaran, banyak menulis buku tentang gagalnya pembangunan, dan saya mengajak beliau memang supaya pembangunan kita tidak gagal. Yang ketiga, ini sudah masuk kepada Menko, yang nanti juga di bawahnya akan kita perkenalkan semuanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Indroyono Susilo. Lari Pak.
Beliau adalah doktor yang kaya pengalaman, mulai dari birokrat di bidang kelautan, dan terakhir adalah Direktur FAO untuk perikanan dan budidaya laut. Dan saya sudah meminta kepada Pak Indrono Susilo untuk mengawal potensi maritim yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, Menteri Perhubungan, Bapak Ignatius Jonan. Biasanya lari Pak Jonan, lari Pak. Kita tahu semuanya, beliau adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, manajer profesional yang berpengalaman, diakui prestasinya dalam pengelolaan sektor transportasi publik. Sering tidak pernah pulang, sering tidur di kereta api, tetapi saya kira kali ini boleh tidur. Selain di kereta api, di pesawat terbang, juga di kapal laut. Yang kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Nggak usah lari-lari, Bu. Beliau adalah wira usahawati, pekerja keras, mulai dari nol, banyak melakukan terobosan, berhasil mengembangkan jasa perhubungan yang terintegrasi dengan kemaritiman. Saya membaca di sebuah artikel, beliau memulai usaha dari jualan ikan di TPI, dan saya meyakini beliau nanti, Bu Susi, akan banyak melakukan terobosan di bidang kelautan dan perikanan. Yang keenam, Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya. Pak Arief Yahya adalah CEO PT Telekomunikasi Indonesia, profesional yang mumpuni dalam pemasaran dan penerima anugerah Marketer of the Year 2013. Hati-hati dengan Pak Arief Yahya, karena Anda pun bisa dipromosikan. Selain pariwisata dipromosikan, mungkin yang lain pun juga bisa dipromosikan. Tentu saja lewat sebuah cara-cara penggunaan IT dan cara-cara mempromosikan tempat-tempat pariwisata kita dengan melakukan terobosan-terobosan. Yang ketujuh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Sudirman Said. Pak Sudirman Said adalah seorang manajer bisnis yang handal, aktivis anti korupsi, pernah sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia, saat ini adalah Dirut, Direktur Utama PT Pindad. Ini adalah sektor yang sangat besar dan saya titipkan sektor ESDM yang strategis ini kepada Pak Sudirman Said. Yang kedelapan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Tejo Edi Purjantno, mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Saya kira sangat tepat untuk mengawal politik, hukum, dan keamanan. Apalagi saat ini kita ingin berorientasi kepada maritim. Kesembilan, Menteri Dalam Negeri, Bapak Cahyo Kumolo.
politisi profesional yang mendengar, demokratis, tapi juga tegas, sangat terampil membangun dialog dengan daerah, dengan masyarakat, dalam mendukung sebuah demokrasi yang berkualitas. Ini kebetulan, beliau adalah putra Solo bukan putri Solo, putra Solo. Yang ke-10, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Priyansari Marsudi. Silakan Bu. Bu Retno ini adalah diplomat karir, saat ini sebagai Dubes Republik Indonesia di Belanda. Mulai jadi Dubes dalam usia yang sangat muda, beliau bekerja keras dan tegas, visioner, dan beliau menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita. Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita. Yang ke-11, Menteri Pertahanan, Bapak Riyamisat Riyakudu, sosok militer pemikir yang demokratis dan loyal pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan saya minta untuk menjaga kebijakan pertahanan kita. Yang ke-12, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Lauli. Beliau adalah politisi profesional yang ahli hukum, berpengalaman dalam perlindungan hukum, dan kita harapkan hukum di Indonesia semakin baik di bawah Pak Lauli. 13, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Bapak Rudiantara. Beliau adalah CEO dari profesional yang telah memajukan industri telekomunikasi dan informatika publik. Ke-14, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Yudi Krisnandi, profesional politisi muda yang terampil dan berintegritas. Saya minta untuk melakukan terobosan yang segar dalam tata kelola birokrasi kita ke depan. Yang ke-15, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Sofyan Jalil. Beliau adalah ahli dalam strategi ekonomi dan keuangan, dan kita percayakan beliau putra Aceh sebagai nahkoda tim ekonomi Kabinet Kerja sekarang ini. Yang ke-16, Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brojonegoro, ekonom profesional muda, berpengalaman dan sudah teruji. Beliau adalah pakar desentralisasi fiskal dan ahli strategi pengentasan kemiskinan. Dan saya juga minta kepada Pak Bambang untuk menata kebijakan kita. 17, Menteri BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Sumarno. Beliau adalah profesional yang kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan besar, bekerja keras, ketua tim transisi. Beliau juga pernah menjadi menteri perindustrian dan perdagangan, dan saya menilai beliau adalah pekerja yang cepat. Pekerja yang super cepat. Lincah sekali. 18,
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Puspayoga. Beliau adalah profesional partai yang sangat aktif mengembangkan kewirausahaan dan sangat paham dengan usaha-usaha kecil yang berkaitan dengan pariwisata. 19. Menteri Perindustrian, Bapak Saleh Husin, berpengalaman di bidang bisnis industri, kemudian menjadi politisi profesional, pekerja yang ulet dalam mendorong pengembangan dunia perindustrian. 20. Menteri Perdagangan, Bapak Rahmat Gobel. Kita semuanya sudah tahu, profesional gigih yang terbukti dalam pengembangan perdagangan nasional. Sekarang tidak keliru, kita tugaskan beliau untuk mengembangkan perdagangan Indonesia. 21. Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Ini praktisi, pemikir, dan wirausahawan muda di bidang pertanian. Pelaku, ini sosok petani muda di desa yang berhasil membangun sebuah model wirausaha bagi pertanian di tengah defisit ke pertanian kita yang juga semakin tua. Dan yang ke-22, Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Hanif Dakiri, profesional partai yang memiliki dedikasi dan keberpihakan yang kuat terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. 23, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, birokrat senior di Kementerian PU, pekerja yang tangguh, berpengalaman di bidang infrastruktur dan perumahan rakyat. 24, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, doktor bidang planning dan mantan sekjen, dan menjadi politisi profesional, pekerja keras, dan beliau saya minta untuk mengawal lingkungan hidup kita ke depan. 25, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Ferry Mursidan Badan, profesional partai, pemikir, aktif di berbagai isu, ketika di parlemen banyak mengurus bidang agraria, dan saya juga mengharapkan bisa mengawal penataan agraria kita ke depan. 26, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani. Kita tahu semuanya, Ibu Puan adalah politisi perempuan yang kaya pengalaman dan telah membuktikan diri sebagai panglima politik dalam pemilu 2014 dan berpengalaman dalam kegiatan sosial, terutama kegiatan sosial untuk rakyat kecil. 27, Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau adalah sosok pekerja keras, tekun, dan terbukti telah melakukan banyak perubahan. Dan saya juga minta agar agenda reformasi yang beliau lakukan terus dilanjutkan. 28, Menteri Kesehatan, Ibu Nila F. Muluk, dokter senior yang sangat berpengalaman, utusan khusus Indonesia untuk MDGs. 29, Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawangsa.
kita tahu semuanya, beliau adalah tokoh gerakan perempuan NU, berpengalaman di bidang politik dan berbagai aktivitas sosial, dan juga pernah menjabat sebagai menteri. 30 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Yembise. Nah, beliau ini adalah profesor, guru besar perempuan pertama dari Papua. Aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat marginal dan perlindungan anak. 31 Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Anies Baswedan. Saya kira nggak usah saya promosikan, semua juga sudah tahu. Beliau adalah perintis Indonesia Mengajar. 32 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak M. Nasir, guru besar dari Undip, dan beliau sudah terpilih menjadi rektor Undip, dan saya ajak beliau membantu di kabinet kita, di kabinet kerja. 33 Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini masih muda benar, Bapak Imam Nahrawi. Politisi profesional, aktivis sosial yang sangat berpengalaman, mempunyai jejaring yang kuat, dan saya sudah minta untuk mengawal peningkatan prestasi pemuda dan olahraga dan persiapan dalam Asian Games 2018. Yang terakhir, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Marwan Jafar. Beliau adalah politisi profesional yang aktif dengan jejaring yang sangat kuat, dan beliau juga banyak menulis buku mengenai infrastruktur yang pro rakyat, dan saya kira tugas beliau saat ini untuk segera mengimplementasikan apa yang telah ditulis. Saya kira semuanya sudah saya sampaikan, saudara-saudara sudah kenal dengan seluruh anggota Kabinet Kerja. Silahkan jika ada hal yang perlu saudara tanyakan, tanyakan langsung saja kepada para menteri. Jangan ditanyakan kepada saya langsung, kalau pengen kenal lebih jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada foto bersama setelah pelantikan. Ini baru pengenalan. Silakan kalau mau wawancara langsung dengan menteri-menteri. Rapat aja. Rapat. Oke, sini aja. Ya. Tan, tarik siapa aja mau, siapa aja. Yang Menko Maritim, ganti semuanya mau.
Ya, saat ini Anda sedang menyaksikan Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Ibu Mufidah Kala menyalami para menteri yang baru saja diumumkan. Nama kabinetnya adalah Kabinet Kerja. Tadi Anda sudah menyaksikan betapa Joko Widodo ingin menunjukkan bahwa menteri-menteri yang harus bergerak cepat. Beberapa kali ia mengingatkan para menterinya ketika dipanggil untuk sedikit berlari. Ini adalah pengenalan. Kasih kesempatan untuk media dikit, Pak. Dari Bapak sih, dari Bapak. Ini banyak yang dimancar dari saya terus. Ya. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala meninggalkan tempat acara. Bakut. Kalau saya nanti udah selesai ya, mic-nya aku ambil ya buat terus. Ya, ya. Gue sendirian. Gue masih sendirian. Ya. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi pengumuman kabinet. Ada 32 menteri yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Tepat Mas Burhan dan juga Bu Eni, apa yang tadi sudah kita perbincangkan, dari ke-34-nya ini hampir semua namanya keluar. Kita akan kupas satu persatu apakah ini memang sudah memenuhi ekspektasi publik dari semua aspek atau pos-pos di kementerian yang sudah ditetapkan ini. Saya ingin ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, apa tanggapan Anda? Ya, untuk mengukur sejauh mana ekspektasi publik terpenuhi atau tidak, tentu kalau pakai ukuran yang sistematik kita butuh waktu untuk melakukan riset ya. Tapi setidaknya kalau kita lakukan semacam pendataan secara ringan, baik di perbincangan media sosial, ataukah media tracking di media mainstream, itu terlihat ada beberapa ekspektasi yang tidak terpenuhi. Jadi tidak buruk ya susunan kabinet yang diumumkan oleh Jokowi, tapi juga tidak menimbulkan wow effect gitu ya. Jadi efek wow-nya nggak keluar. Tapi kalau dikatakan buruk juga tidak gitu. Jadi kita harus kasih kesempatan dulu kepada kabinet Jokowi untuk kerja. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Apa yang menyebabkan wow effect ini tidak muncul akhirnya? Salah satunya adalah kesan akomodasi politik yang terlalu kental gitu ya. Dan kesan itu tidak bisa dipungkiri. Meskipun lagi-lagi buat siapapun yang ingin menjadi menteri, ini kan political appointee, ya mau tidak mau harus aktif di partai politik. Jangan biarkan partai politik ini itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak perform. Masalahnya, orang yang punya profesionalitas, orang yang punya meritokrasi, biasanya anti partai. Mereka mau jadi menteri, tapi tidak mau bersusah payah di partai. Oke, Mas Burhan, sebentar kita harus menuju ke istana lagi. Putri Anindtias. Putri. Yang sudah dilakukan oleh saya selama ini dalam memperjuangkan dan bekerja bukan hanya untuk partai kami, tentu saja bagaimana kami bisa ikut mensukseskan atau menjadi salah satu hal yang kemudian menentukan terjadinya pemerintahan hari ini. Jadi saya berharap bahwa diberikan ruang kepada saya, jangan kemudian hanya dikatakan karena anak, karena keluarga atau titipan, tapi lihat dulu bagaimana kerjanya. Ini satu amanah yang tentu saja insya Allah bisa saya lakukan dengan sebaik-baiknya dalam ikut membantu pemerintahan yang akan datang bersama Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun bangsa ini ke depan. Artinya Mbak Puan ya lebih pemilihannya karena Pak Jokowi juga sudah mengetahui kapabilitas Mbak Puan, tentu saja harus langsung dipanggil siapa aja tentu saja menjadi dipertimbangkan, dan salah satunya kan semua nama itu juga dilaporkan kepada KPK dan PPATK. Jadi semua proses seleksi tetap saja saya ikut dalam proses seleksi itu, nama saya terikut dan alhamdulillah semuanya lancar. Karena memang kalau kemudian dianggap ada masalah ya tentu saja mungkin tidak sampai hari ini. Belum, ini pelantikan aja masih besok. Mungkin ada gambaran Mbak apa yang dikerjakan? Belum, karena Ya, itu dia tadi keterangan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Saya ingin bergeser sedikit kalau ke Bu Eni.
ada menteri-menteri perekonomian ini yang juga ya baik. Oke, kita tahan sebentar, kita akan menuju ke istana kembali. Ada Putri Ayu Ningtyas. Putri. Ya Wahyu, kita sudah mendengar bersama 34 menteri yang diumumkan dalam Kabinet Kerja Jokowi JK untuk 2014-2019. Sekarang saya sudah bersama dengan menteri yang posisinya baru, badannya baru, yaitu Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman. Ada Pak Indroyono Susilo. Pak Indro, selamat sore. Apa kabar, Bu? Terima kasih, Putri. Iya, terima kasih. Saya baik-baik. Saya tanya, rasanya apa? Rasanya terima kasih, kebetulan pada hari Sabtu minggu lalu kami ditelepon untuk menghadap Bapak Presiden. Kebetulan kami masih bertugas di Roma sebagai Direktur Perikanan dan Sumber Daya Budidaya Badan Pangan Dunia (FAO). Harus kembali segera pulang dan terbang dari Roma via Abu Dhabi, mendarat di Jakarta, dan hari Selasa sore menghadap Bapak Presiden untuk mendapatkan tugas di salah satu kementerian yang merupakan andalan beliau ke depan ini. Iya. Kementerian yang baru, tapi sekarang gini Pak Indro, kalau misalnya kita lihat kemarin-kemarin kayak Kementerian Koordinator antara satu lembaga dengan yang lain tuh kadang suka tumpang tindih. Ini kementeriannya baru untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang tumpang tindih, bahwa semua kementerian di bawah Anda nanti bisa bekerja sama dengan baik. Caranya gimana? Ya, menarik sekali. Jadi saya sekarang Kementerian Koordinator baru dan kantornya adalah cari baru, stafnya juga cari baru gitu. Tapi menurut tantangan yang menarik, saya kira bukan sesuatu yang baru kebetulan untuk kami, karena 15 tahun lalu kami mendapat tugas untuk membangun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2000 pada saat Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi saya kira pengalaman itu juga bisa kami laksanakan juga ke depan ini. Pak Indro, saya masih mau mengobrol lebih lanjut dengan Pak Indro, tapi kita sekarang jeda